Apakah menulis atau membuat tulisan dengan cara mengenerate dari AI itu melanggar hak cipta? Banyak orang sekarang menulis dengan AI, entah itu dengan ChatGPT, dengan Gemini, dengan Perplexity, dengan DeepSeek, dan macam-macam. Ada banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi yang mempermudah kita untuk membuat tulisan, terutama ya. Tidak hanya tulisan, dalam beberapa hal, misalnya Leonardo AI kita bisa bikin video gitu kan. Dengan Midjourney atau dengan apa ya, yang gambar itu kita bisa mengenerate gambar, video, dan macam-macamnya. Dan ini sebenarnya sudah terprediksi agak lama sih ya, ketika dulu orang-orang belum ngeh tentang ChatGPT dan sebagainya. Sebenarnya sudah ada yang pakai gitu kan, cuman sekarang kan lebih canggih ya. Kalau dulu kita membuat artikel dari ChatGPT dengan memasukkan kata kunci, kalau mungkin sekarang istilahnya itu prompt ya, tapi prompt itu mungkin lebih pada kata kunci spesifik untuk karya-karya seperti gambar itu bisa macam-macam ya, bisa edit foto, bisa ilustrasi, bisa sketsa, bisa kartun, Ghibli, anime, dan sebagainya. Jadi banyak sekali gitu. Tapi kalau artikel biasanya cukup dengan kata kunci. Kalau memang ingin itu suatu karya itu juga kualitasnya bagus, biasanya memang memasukkan kata kunci spesifik itu perlu ya gitu kan. Nah, dan kalau kita misalnya saya itu pernah pakai versi pro-nya mulai dari Gemini, ChatGPT, Perplexity, terutama yang 3 itu. Dan karena itu yang cukup terjangkau ya untuk bulanannya, terutama apalagi yang plus ataupun pro. Kalau yang Leonardo dan sebagainya kan masih mahal ya, dan satu mahal tapi kontennya terbatas hanya untuk video, karena memang video mungkin ya jadinya mahal gitu. Misalnya saya pakai Perplexity terus saya bikin artikel, si AI ini bisa ngasih footnote. Jadi misalnya dia bikin artikel, kita diminta untuk dibuatkan artikel bertema ini, berapa kata gitu, misalnya 500, 700 atau 1000 kata, itu akan menjadi sebuah artikel dan ada footnote-nya. Kalau kita ngeklik ya footnote-nya, itu gaya bahasanya tuh hampir sama dengan sumber yang mereka dapatkan. Jadi bisa dibilang gini, sementara ini ya, entah nanti mungkin akan lebih canggih lagi, karena kalau hari ini kita ngomong seperti ini mungkin 2-3 hari atau bulan atau apa gitu bisa berubah karena perkembangan teknologi cepat. Oke, sementara ini AI itu semacam kayak ngumpulin satu tema-tema yang ada gitu. Jadi misalnya kita menulis tema makanan, mungkin makanannya lebih spesifik nasi pecel gitu. AI akan mencari sumber yang menulis nasi pecel dari beberapa website, beberapa blog, yang kemudian sumber itu disatukan. Nah, diantaranya itu ada yang persis per kalimat, ada persis per paragraf, ada juga yang memang karena mungkin kita masukkan keywordnya atau apa perintahnya berbeda, itu mungkin gaya bahasanya agak berbeda. Misalnya kita meminta dibuatkan gaya informal, itu memang diolah juga oleh AI untuk diolah menjadi bahasa informal, tapi sumbernya sama, artinya dia mengolah dari paragraf yang sudah ada. Nah, permasalahannya kan hari ini kan kita nggak tahu ya, saya sendiri, apakah sudah ada hukum yang menyatakan bahwa ChatGPT suatu karya tulis yang kita generate dari AI itu melanggar hak cipta atau tidak gitu. Dan apakah boleh jadi mengambil satu referensi, karena gini, aplikasi terutama yang berbayar ya itu canggih sekali, dia bisa riset sumber itu bisa puluhan loh. Jadi kalau kita
misalnya Gemini ya, Gemini yang Pro, kita minta riset, dia bisa nyantumin misalnya tolong carikan artikel bertema sejarah Indonesia. Itu dia bisa cukup lama ya mencari sumber-sumber, dan dia bisa mengumpulkan ratusan sumber digital yang bisa dia kumpulin jadi satu, meskipun prosesnya juga agak lama gitu. Jadi kan canggih sekali ya, canggih sekali kan, artinya dari situ kita bisa memahami bahwa segala hal yang pernah kita tulis, kita publikasikan, itu bisa terbaca oleh AI gitu, oleh aplikasi-aplikasi tersebut. Makanya ini mungkin juga jadi apa, pertanyaan kita semua. Saya sendiri juga karena nggak terlalu paham ya masalah hukum dan sebagainya, apakah kalau kita menggenerate sebuah artikel yang itu kita tidak memasukkan perintah-perintah spesifik, atau kita tidak mengumpulkan data-data yang kita punya, itu apakah bisa masuk kategori plagiat atau melanggar hak cipta gitu. Nah itu saya kira penting juga, karena kalau kita amati ya, ada kok kalimat atau paragraf yang sama persis dari sumber, jadi motong. Misalnya paragraf A dia ambil dari sumber website A, paragraf selanjutnya diambil dari sumber paragraf B, dari sumber website B, paragraf selanjutnya dari sumber website C, dan kemudian di mix gitu. Oke, itu ya, itu yang berkaitan dengan kalau kita membuat artikel tanpa kita punya data awal yang kita kumpulkan sendiri, yang mana data itu kita minta juga dari aplikasi tersebut. Nah yang kedua, kadang-kadang kita cuman membutuhkan aplikasi-aplikasi itu untuk membantu kita mengenerate artikel, tapi datanya kita bawa sendiri, kita punya data sendiri. Misalnya kita bikin berita, kegiatannya hari ini kita buat catatan ya, kalau berita standar ya 5W1H apa di mana dan sebagainya, kita kumpulin, lalu kita kemudian ngasih perintah ke contohlah ChatGPT, buatkan berita dengan data seperti ini, acaranya ini, tanggal ini, narasumbernya tadi ngomong ini, audiennya ini, jumlahnya ini, tempatnya ini, dan sebagainya gitu. Kemudian ChatGPT membuatkan berdasarkan data-data yang kita berikan. Saya kira kalau yang kedua ini itu masih oke lah, artinya kita tidak meminta keseluruhan dari aplikasi itu, jadi kita punya usaha untuk setidaknya mengumpulkan datanya. Itu kalau berita. Kalau misalnya itu dalam bentuk esai ataupun opini dan sebagainya, minimal kita ngumpulin data-data, entah dalam pikiran kita, entah sumber yang kita cari dalam buku dan sebagainya, untuk kemudian kita kasihkan ke ChatGPT untuk dibikinkan esai gitu. Artinya yang kedua ini saya kira masih punya usaha ya, dan pada batas-batas tertentu sebenarnya saya sendiri termasuk orang yang cukup toleran ya, dalam arti memang untuk penggunaan AI sebatas sebagai alat bantu ya untuk mengenerate artikel, itu kalau saya pribadi sih oke-oke aja ya, karena kita masih punya usaha gitu, kita masih baca buku, kita masih nyari data, kita masih observasi dan sebagainya. Jadi kita tidak tangan kosong gitu, tidak menyerahkan semuanya ke aplikasi tersebut gitu. Nah, apakah ini akan menjadi satu hal yang menggeser profesionalitas seorang penulis? Gini, kalau saya menganggapnya bahwa orang yang paling mampu ya membuat prompt atau memanfaatkan aplikasi AI itu, entah itu untuk membuat tulisan, gambar, video dan sebagainya, itu menurut saya adalah orang yang sebenarnya juga berkecimpung di dunia itu. Bayangkan kalau kita melihat ya di Instagram atau di mana ya, orang-orang tuh bisa bikin video-video AI yang bagus-bagus gitu. Sementara ketika kita coba, kita kok nggak bisa kayak mereka, karena kan kita tidak memahami detail-detailnya gitu, bagaimana
karakteristik videonya itu, angle videonya yang bagus itu seperti apa, ataupun foto, kalau dalam editing itu diedit model apa, itu kan yang memahami kan orang-orang yang berkecimpung di dunia itu. Kita mungkin bisa belajar ya, tapi kan kita pengetahuannya saja yang dapat. Setelah praktik kan kita tidak secanggih fotografer asli ataupun videografer yang memang mereka hidupnya terbiasa untuk mencari hunting foto atau edit video dan sebagainya gitu kan. Jadi termasuk penulis gitu kan. Kalau orang biasa bikin tulisan biasanya kan dia keywordnya pun umum kan, buatkan tulisan bertema hewan, 1000 kata, hewan apa mamalia gitu kan, terus hidup di hutan ini kan gitu kan. Tapi kalau penulis kan dia bisa ngeprom gaya diksinya seperti apa, apakah gayanya lugas, gayanya sastrawi, gayanya gaya jurnalis, atau dia minta diawali dengan kalimat apa, apakah dia ingin itu deskriptif, eksposisif, atau apa gitu kan. Jadi tetap penulis yang terbiasa nulis itu punya kemampuan, punya kosakata yang lebih teknis ya terkait dengan bentuk atau gaya tulisan itu sendiri gitu. Nah tapi gini ya, sekarang itu kita udah nggak ada waktu lagi untuk berdebat, karena toh faktanya udah banyak orang bikin tulisan, bikin gambar, bikin video dengan AI gitu. Dan sejauh manakah batasan-batasan dari hal itu? Kalau memang pada akhirnya karya-karya yang kita generate dari AI itu melanggar hak cipta, atau mereka memang mengumpulkan, jadi ibaratnya AI itu sebenarnya juga nggak bikin baru gitu kan, mereka hanya ngumpulin, mereka hanya menginventarisir karya-karya yang sudah ada di Google, yang atau ada di open source ya, sumber-sumber terbuka, tidak hanya Google ya, sumber terbuka ada banyak sekali, yang kemudian mereka jadikan satu gitu. Kalau itu saya kira problematik sih gitu.